Profesor KB? Kalau aku sebenarnya lebih melihat potensi dari Big Run Beta yang bisa ngerusuh di awal game karena mereka bawa Grok sih. So mungkin early-nya bakal bisa didinai dari OP Esports karena OP Esports akan sangat kuat di late game. Dan inilah dia Ranger Mas untuk di game yang pertama, match yang kedua. Oke, langsung kita menuju ke arah game yang pertama di match yang kedua. Dan Max ganteng doang, jago juga kalau kata Profesor KB. Kali ini bakal menggunakan ISS-nya. Tapi Bener. di arah mid lane dengan ada Hayabusa support, bakal bisakah dia menggendong permainan ini? Profesor dan juga Thalia udah bakal coba dirusuh. Flame shot dikeluarkan, tapi ternyata Kyle masih miss ke arah yang tidak seharusnya. Tapi OP dari Ercan masih mau memaksakan keadaan di garis depan, Thalia. Yes, masih mencoba untuk mendapatkan atau ngerusuh aja ke area purple buff yang dimiliki oleh Max. Tapi sayang sekali di situ juga sudah langsung datang Grok. Bersama dengan ada Hayabusa, sudah ada flame shot juga. Kali ini Resistant mencoba untuk menyerang, sudah ada Semi Umbrella. Di pop up Power Nature, tapi Gamora cukup sekarat dan terjadilah first blood di area mid lane. Dikantongi 1 poin kill untuk OZN1. Ini enak banget, kita tahu Roger merupakan salah satu hero yang butuh banget item sekali di early game. Ranger Mas. Oke, tapi kali ini bakal coba dipaksa dari Grok yang Barbosa. Diganggu begitu saja, bakal ada satu buah flicker mengamankan hari dari Barbosa. Ada bakat satu Cyclone Eye dari Kyle masih mau lebih. Apakah payung flame shot Israel Barbosa? Apa yang dilakukan oleh seorang Barbosa? Melakukan recall di tengah jalan itu bagaikan mau menyeberang, tidak lihat kiri kanan dan akhirnya tertabrak oleh flame shot Thalia. Yes, tertabrak oleh flame shot. Di sisi lain lihat bagaimana seorang Kufra yang tadinya mencoba untuk memantau di area orange buff-nya, tapi harus Tyra revenge ke area depan. Bertemu kali ini dengan Hayabusa bersama dengan Grok, tapi langsung di backup oleh Dede Boncang. Begitu pula dengan adanya Ercan di sisi lain, mencoba untuk mengamankan creamernya dari Esmeralda. 5 detik kurang untuk Turtle yang pertama yang akan bisa dikontes oleh kedua tim. Apakah kali ini OP dengan Roger yang kita tahu ngejungle-nya cepet banget bakal langsung ngamani Turtle yang pertama kali ini Ranger Mas. Oke, bahkan kali ini dominasi permainan diamankan oleh OP yang dimana Grok yang mampu bisa memberikan pressure tapi ternyata point kill lagi diamankan. Gambar mulai masuk, zero kill dan lihat dan juga ke arah seorang bocah ditumbangkan, langsung di arah belakang, tapi ternyata Persistent is coming. Gamora gak punya pacar dan harus ditumbangkan. Tergaruk lagi hatinya, tersakiti hatinya, terlukai, dan bahkan dari seorang Ozzy memilih untuk menuju ke arah jungle terlebih dahulu sebelum menuju ke arah Turtle yang dimiliki dari tim OP Esports. Yes, baru kali ini bergerak ke area Turtle, tapi enggak, ternyata Ozzy anggurin aja Turtle-nya. Dia memfokuskan untuk menghabisi seluruh jungle-nya terlebih dahulu bersama Esmeralda yang nampaknya akan memberikan pressure di area bottom lane. Kali ini berotasi 3 pemain dari OP ke area Turtle Pit. Sudah datang Kyle juga dan Barbosa di sana hanya memberikan informasi tidak ada yang terjadi kontes oleh Bigatron Beta. Mengingat dari Susina juga masih di area top lane Ranger Mas. Tapi kayaknya wild charge-nya belum ada, jadi seorang Barbosa daripada dia memilih untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk tidak ada pertukaran, jadi dia memilih untuk melakukan rotasi. Dipasang, Mountain Shocker dibuka, Vision terlihat dengan cukup jelas. Para pemain dari tim OP mencoba untuk menuju ke arah seorang Max, tapi ternyata gak berhasil dari Ercan. Kalau tadi kena mungkin itu bisa beda kasus Thalia. Mungkin itu bisa menjadi poin kill lagi untuk tim OP Esports yang sudah mendapatkan 4 poin kill di menit yang ketiga. Silakan Profesor KB. Iya, apalagi kita menengok di menit yang ketiga kali ini adalah 1-4 poinnya untuk OP Esports dan mereka unggul 2K gold kali ini, dan bahkan Barbosa belum menjalankan tugas di early game sebagai Grok karena untuk Grok jujur-jujuran 2 kali tumbang di bawah menit yang kelima. Ini dia bakal dapat kerugian yang berlipat ganda karena dia harus nahan badan dari gempuran Lycan Point seorang Roger, dan OZN1 di sini benar-benar lagi snowballing perlahan-lahan layaknya seorang serigala yang ada di bulan purnama. Yes, benar banget. Mencoba mendapatkan poin kill di arah top lane. Langsung menjadi orang brilian. Fokus menuju ke arah turretnya, tapi ternyata di sana one shot gak kena. Gak ada yang lihat. Mega kill didapatkan. Barbosa menjadi pilihan kedua, dan kali ini Barbosa gak punya flicker. Memilih untuk mundur, retreat terlebih dahulu ketimbang memaksakan birahi. Memang yang namanya Ozzy itu tidak suka dengan nafsu-nafsu gelora anak muda. Lebih dewasa memilih untuk dapetin part combat terlebih dahulu. Profesor dan juga Thalia, silakan.
Yes, nampaknya kali ini sudah terbuka lebar untuk mengamankan satu objektif star di outer top lane. Langsung aja dengan mudahnya diamani oleh tim OP. Sudah kehilangan satu turret, begitu pula 5 poin kill yang diamani oleh OP. Ini adalah early yang sangat diuntungkan sekali. Mengingat kita baru akan memasuki menit kelima, tapi perbedaan networknya sudah 2000 di sini, Profesor. Dan bahkan menurut aku ini adalah sebuah tanda tanya besar. Kenapa masih 2000? Padahal tadi di menit yang ketiga, 2 menit sebelumnya, Bigetron Beta bisa dibilang ketinggalan 2000. Dan sekarang OP berarti tidak ada develop dari goldnya. Dan malah ini menjadi bahaya bagi OP. Karena kalau satu kali aja mereka kalah setup teamfight atau bahkan kecurian dari segi objektifnya, mungkin OP yang bakal kemakan dari setup teamfight dari Bigetron Beta. Tapi ternyata bakal coba dimakan begitu saja. Dikembalikan keadaannya Profesor KB ini salah prediksi dan bahkan Ozzy terlalu birai di depan sana. Barbosa mendapatkan satu tapi ternyata dari setelah dikeluarkan Ozzy mencoba bertahan. Masih ada berubah menjadi wall transformation ke belakang, bahkan matchnya termakan. Si Ganteng menjadi pilihan utama dari para pemain dari tim OP Esports Thalia. Iya, satu pemain sudah tumbang yaitu jungler dari Bigetron Beta. Ini membuka kesempatan yang sangat lebar bagi OP yang langsung aja ngamanin ke arah objektif turtle-nya. Sementara Esmeralda di bawah menzoning out, terus-terusan memberi pressure pada seorang Sorizo. Bahkan tadinya ingin recall langsung aja di cancel lagi. Sudah mendapatkan turtle, kali ini nampaknya Roger sebentar lagi akan bergerak ke area bottom lane untuk membantu keberadaan dari Esmeralda mendapatkan objektif turret lagi di sini, Ranger Mas. Oke, turret diamankan. Ozzy pun gak tumbang sama sekali. Bahkan Thalia 7 poin kill diamankan. Tim OP Esports mendominasi jalannya permainan. Bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini Gamora sendiri pun masih bertahan untuk struggle mendapatkan poin pundi-pundi gold. Mencoba dipaksa, hingga overturn keluar, Order Brilliance dan bahkan terlalu berburu-buru kalau menurut gue pribadi dari Simba. Kalau misalnya Simba bisa tahan sedikit saja Order Brilliance, ini bisa menjadi salah satu counter attack untuk OP sendiri. Kenapa? Lihat, bayangkan berapa banyak short skill yang sudah dikeluarkan oleh para pemain dari tim OP Esports yang harusnya bisa diamankan oleh seorang BTR Beta. Tapi kali ini mereka masih retreat kembali, menahan posisinya, dan aku lihat OP mendominasi mid dan bottom sepertinya Thalia. Silakan. Iya, dan kali ini mencoba untuk memaksakan aja di area mid lane karena mereka tahu atas dan bawahnya udah berhasil dirontokkan. Tapi lihat bagaimana Barbosa dengan wild charge-nya di op-up hanya untuk defensif aja ke area belakang. Belum berhasil menumbangkan satu objektif, sedangkan Gamora dikejar-kejar oleh Dede Bocah dan berhasil untuk diamankan. Satu orang yang berusaha untuk split push langsung dipatahkan aja. Di-deny pergerakannya oleh seorang Dede Bocah kali ini, Ranger Mas. Alright, dari mid lane sana bahkan ini opportunity keluarga Lunos harus ditumbangin Max dari belakang, diloncat di satu kali ini. Ozzy, serigala berbulu domba, semuanya pun lewat. Satu hit terakhir, double kill, looking for triple kill, tapi ternyata Last Insanity masih ada untuk cover seorang Sorizo. Dan bahkan Ozzy N1 di arah top lane, coba dapetin turret terlebih dahulu dan mendapatkan objektif dengan gampang. 3 poin objektif. Shadow kill dikeluarkan, lebih pun harus hilang. Last Insanity bersama dengan Shadow kill, 2 short skill yang dikeluarkan bisa membuktikan kalau OP bisa dapetin turret tier kedua kalau mereka memaksa. Tapi kayaknya enggak deh, Thalia lebih memilih ke arah turtle terlebih dahulu. Ya. Mereka nggak mau terlalu overcommit juga karena mereka mengingat sudah ada di atas awan. Mereka nggak mau kehilangan momentum ini dan otomatis seorang Ozzy N1 yang kita tahu bermain dengan sangat objektif turtle nggak mau kehilangan turtle ketiganya. Langsung aja digaruk-garuk diamanin, berusaha untuk menzoning juga karena pemain dari Bigetron Beta tidak ada kesempatan sedikit pun untuk melakukan kontes mengingat sudah perbedaan network yang 5000 di sini. Ranger Mas. Alright, dan bahkan Ozzy N1 belum ditumbangin, tapi ingat walaupun dia belum ditumbangin selama 7 poin kill yang dia dapatkan, bisa saja ketika dia ditumbangin sekali itu bakal menjadi shutdown dan bakal membalikkan keadaan untuk tim Bigetron Beta. Itemnya bakal diamankan dan bakal dijelaskan oleh Profesor KB yang terhormat. Profesor, silahkan. Wow, endless battle 7000 gold gap dengan Yisun Shin Max 2000 gold ini membuktikan bahwa Ozzy benar-benar tidak terhentikan. Dengan War Axe tentunya dia akan makin sustain lagi. 550 HP tambahan membuat seorang Roger dari Ozzy N1 makin
mungkin sukar untuk ditumbangkan. Walaupun ada Gamora dengan execute-nya, apalagi dengan shadow kill yang ia miliki. Tentu yang seperti tadi aku bilang, bahwa kali ini Gamora bakal jadi makanan bulan-bulanan dari Roger-nya. Dan inilah dia satu shadow kill yang menurut aku whatever shadow kill namanya. Coba untuk Masih bisa bertahan, tapi dibaikkan, Gamora tapi ternyata tidak bisa berubah kemana-mana. Gamora depan, belakang, kiri, kanan ditukar oleh dua orang. Wow. Ini adalah pertukaran kembali dengan satu buah mid lane. Ternyata buying time yang dilakukan oleh seorang Gamora kali ini benar-benar permainan yang luar biasa baik. Dengan dua yang hilang ditambah satu turret, keadaan mungkin tidak menguntungkan Bigetron Beta, tapi setidaknya memberikan nafas segar angin wangi terhadap tim Bigetron Beta. Wangi-wangi. Benar banget. Dimana dia mendapatkan kesempatan untuk menumbangkan dua pemain dari OP dan juga satu objektif turret di area mid lane. Ini membuka lebar vision yang ada di tim OP Esports. Sementara kita akan melihat sebentar lagi Lord yang pertama akan hadir. Jadi Bocang mencoba untuk mempok ke arah seorang Gamora, tapi Gamora sudah mulai sakit damage, tapi sayang sekali Esmeralda masih terlalu sustain untuk di pick off. Oke, apakah akan terjadi ganking di sini? Kalau ada ganking, tapi kalau ganking ini dilakukan ini bukan hal baik. Kenapa? Karena tidak ada Ozzy di bawah. Kecuali Ozzy di bawah, Bocang lagi-lagi bakal beri space seperti yang dilakukan Gamora. Dan bahkan bisa mendapatkan Lord harusnya. Tapi ternyata dengan adanya Ozzy yang sedang mendapatkan satu buah orange core di area top lane, itu kalau gankingnya berhasil dilakukan dilakukan Bigetron, itu kayaknya bukan waktu yang tepat untuk OP melakukan Lord sih. Yep, Silakan dan ini kalian. udah mulai di start aja Lordnya oleh kedua tim, nampaknya bakal dikontes karena dari Max-nya. Dari seorang Yusun sih menunggu di area base, menunggu untuk momentum, tapi Erchan nampaknya nggak jadi untuk melakukan Tyrant Revenge, ditahan dulu. Sementara untuk bait pergerakan dari Lord yang nampaknya masih di buying time aja dari Bigetron maupun dari OP kali ini. Bahkan dari seorang Sorizo di garis depan membuka vision karena dia tahu dia punya tanggung jawab itu, dia punya Immortal, dia punya Viraga Armor. Mountain Shocker telah dibuka oleh seorang Max. Melihat posisi kali ini cukup baik untuk tim OP seperti melakukan pressure terhadap Lord, tapi Max kayaknya melihat ada potensi dapatkan poin dan langsung ada Lunox dan ini bukan Ruby Dede, tapi ternyata dibalikan keadaan. Oh my god, Erchan harus hilang, ingin nomor dikeluarkan, Legendary didapatkan, bahkan Ozzy di belakang sana, dua hilang sinogilnya tidak berasa. Ozzy mau lebih, Seriza menjadi pilihan dan bahkan Immortality pecah. Sang Gamora nggak bisa didiamkan begitu saja, tidak berubah menjadi sebuah lapisan dan wipeout didapatkan oleh tim OP Esports. OP Esports berhasil mengamankan wipeout dan Lord free for them. Silakan Talia. Wow, ini seorang Ozzy sudah mendapatkan level 15-nya terlebih dahulu. Sudah di atas angin, sangat amat mendominasi dan juga meliding tempo permainan, mendapatkan Lord. Ini akan memperkuat mereka untuk mengamankan game yang pertama, dan ini masih mau lebih dari Ozzy N1. Bahkan seorang Barbosa yang kita tahu tanker masih mencoba untuk dihajar aja, tapi ternyata dia sekarang ini berubah keputusannya sangat amat gak baik. Shutdown, celengan pecah, gimana ini Ranger Mas? Udah gua bilang kalau dia memang tidak terpick off ya kan, tapi di late game nanti bisa saja celengan pecah dan bakal bisa menimbulkan bahaya. Tandanya kalau celengan pecah dapat duit. Untuk para pemain dari tim Bigetron melihat dia hilang satu kali aja, goldnya udah mulai mendekati. Padahal dari segi point kill terpaut jauh Talia, dan bahkan Gamora masih konsisten dengan adanya split push yang dilakukan. Itu udah baik. Kenapa? Setidaknya Gamora tahu bakal menjadi satu orang yang mempersulit kemenangan dari tim OP Esports. Sedangkan di area top lane sana mereka Lord bakal datang tanpa adanya Ozzy, tanpa ada cover, dan sepertinya bakal bisa dikawal oleh para pemain dari tim Bigetron Beta Talia. Yap, Lord yang langsung akan bergerak ke inhibitor turret di area top lane. Sudah ada Tyrant Rage ke arah depan, tapi Sorizo masih terlalu susah menjadi lini terdepan bersama dengan adanya Barbosa. Di sisi lain, Ozzy N1 kali ini juga sudah respon. Sebentar lagi dia akan menyusul teman-temannya untuk memberikan pressure kepada Bigetron Beta. Tapi masih bisa ditahan high ground defense-nya karena Lord masih terlalu empuk untuk langsung di-clear sama Bigetron kali ini, Ranger Mas. Permainan yang luar biasa, bahkan di match kedua nggak kalah seru dan ngeblend banget sensasinya seperti yang dibilangin Talia sebelum break tadi. Tapi kalian semua ini benar-benar membuktikan kalau permainan dari MDL ini udah naik kelas ketimbang MDL sebelumnya. Permainan mereka benar-benar bisa memperlihatkan kalau mereka udah menjadi sesuatu yang profesional, yang berbeda, dan ya
inilah MDL Season 4 level up benar-benar luar biasa kali ini. Profesor kami silakan, tapi ternyata terresnya sebelum itu bakal dipaksa hingga overturn telah dikeluarkan. Bandit berhasil mendapatkan Grok yang satu. Barbosa, what are you doing right there kali ini? Profesor kami silakan analisanya. Iya, kalau menurutku dengan 6-18 perbandingannya dari segi poin kill, aku masih bertanya-tanya kenapa gap goldnya dari tadi tidak terlalu jauh. Bahkan sampai dengan menit ke-14 sekarang dengan perbedaan gold sekitar 5.000 saja, pelan-pelan Maxnya ini farming dengan sangat amat pasti. Si Helbert sudah dimiliki sama Gamora. Artinya yang harus lebih aware adalah Dede Bocang, karena dia bisa saja di solo kill walaupun dia punya brute force dan juga oracle. Tapi menurutku ini tidak cukup untuk menahan 4 stack dari Phantom Shuriken yang nantinya bakal dilontarkan oleh seorang Gamora. Apalagi shadow killnya dengan damage overtime yang meningkat sewaktu-waktu kalau seandainya ada pergerakan dari shadow kill, dan attack speednya udah cukup tinggi dengan adanya si Helbert, membuat seorang Dede Bocang ini benar-benar harus aware. Gak boleh yang namanya dia sendirian. Kalau mau 4-1 kayaknya menurut aku kurang wise untuk yang sekarang. Kayaknya walaupun OP Esports mereka dalam keadaan menang, mereka mau nge-pressure dengan strategi 4-1, at least minimal harus ada cover dari Dede Bocangnya, entah itu dari Kylie atau bahkan dari Erchan. Setidaknya damage dari Shadow Kill tidak hanya mengarah ke satu hero, yaitu adalah Esmeralda. Karena walaupun ada Frostmourne Shield, ada absorb tambahan, tapi menurut aku Esmeralda bisa ditumbangkan dengan cepat kalau seandainya udah ada si Helbert dari seorang Hayabusa dengan poking dan juga burst damage dari Shadow Kill-nya. Oke, apalagi dengan emblem 1-by-1 situationnya high and dry, ya kan, tinggi dan kering. Kali ini bakal bisa untuk menumbangkan seorang Esmeralda harusnya di arah top lane. Melihat permainan dari tim OP Esports, kayaknya mereka udah standby untuk ngelokalisasi permainan dari Lordnya. Dimana Lordnya kali ini bakal di perimeter dijaga, mereka berada di arah bus, mereka tunggu jangan sampai ada pergerakan. Dan kalau aku bisa bilang di sini mungkin dari segi posisi diunggulkan sama OP, tapi kalau ditabrak ini bakal diunggulkan oleh tim Bigetron. Kenapa? Lihat Gamoranya udah standby untuk melakukan clear minion di arah mid lane supaya tidak ada yang bisa ke-push. Mereka melihat itu, tandanya Lord sudah terbuka dengan sangat bebas. Lord sudah dicolek sedikit demi sedikit Sorizo, hanya ngecek di mana para pemain dari tim OP Esports, dan ternyata betul berada di depan rumput yang bergoyang, Thalia. Yes, dan benar banget ini Lordnya sudah mulai dilakukan kontes aja dengan ada Sorizo dan juga Power Nature yang langsung di-open oleh Barbosa, membuat pemain dari OP cukup kocar-kacir. Tapi Erchan di sisi lain Tyler Revenge gak kena siapa-siapa, hanya untuk nge-face check aja. Lordnya di-reset, dan aku setuju banget sama Profesor KB. Lihat bagaimana OP masih bermain formasi 4-1. Ini kalau terjadi team fight bakal cukup bahaya karena mereka kalah dari segi jumlah. Ranger Mas. Oke, tapi kali ini kita lihat trigger disiplin dari seorang Ozzy benar-benar luar biasa. Dia bahkan gak ngambil buffet terlebih dahulu, bakal coba dipaksa, diganggu dari Barbosanya. Ozzy bakal coba untuk berada di rumput sebelah kiri, dan terdapat seorang Max di depan sana, dipaksa. Dede Bocang flicker ke arah belakang, gak ada Darkening, tapi menuju ke arah seorang Ludox dan miss dari seorang Rage. Gak ada yang melihat Tom Novan, dia menuju ke arah seorang Sorizo di depan sana. Gamora masih mencoba untuk datang menuju ke arah belakang. Ozzy N1 dapetin 1 point kill dari OP. Ternyata Ozzy masih mau lebih, langsung dari seorang Max, tapi ternyata Ozzy 2 versus 1 laser tidak keluar. Wow, Shazam didapatkan. Pinball di belakang sana. Jadi Bocah melahap seorang Hayabusa bersama dengan Groknya. Dan di sini jatuh didapatkan. Max ganteng dong. Jago banget. Kali ini berhasil mendapatkan triple kill. Wipe out bersama dengan ada triple kill ini membuka kesempatan untuk keluar. Tapi tunggu dulu, lihat bagaimana Bigetron Beta ternyata lebih objektif untuk mengamankan turret daripada Lord. Mereka langsung berontokan ke tengah inhibitor turret di arah mid lane. Apakah mereka bakal mau nge-aim aja? Karena masih wipe out. Menunggu. Kita lagi. Yes, bakal one strike dari India. This is Bigetron Beta. What a epic coming from Bigetron Beta. Take the game. Langsung recall dulu. Goreng dulu. Kasih. Gila apa yang terjadi? Hanya membutuhkan 1 kali team fight. 1 shutdown yang sangat baik dari seorang Hayabusa di area belakang.